kalau kita membandingkan apa itu, beliau pernah belajar di Mesir, pernah belajar di apa itu Arab, apa urusannya dengan vaksin? Indonesia itu juga banyak-banyak ulama, banyak-banyak kiai, banyak-banyak ustadz yang keilmuannya tidak kalah dengan Arab maupun Mesir, gitu loh. Jadi bahkan kita lihat sendiri seperti Habib Lutfi bin Yahya yang ada di Pekalongan justru menjadi ketua sufi sedunia. Artinya ulama di Indonesia itu sudah diakui lah, tidak hanya di Indonesia tapi di internasional sifatnya, di dunia. Jadi dengan alasan itu jadi kita yang mempertanyakan kenapa Abdul Somad itu membandingkan dengan negara Arab maupun negara Mesir, karena belajarnya beliau juga belajar masalah agama, bukan masalah vaksin atau di bidang kedokteran. Satu itu. Kemudian nuwun sewu, kalau kita sandingkan, kita kaitkan dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah mengatakan bahwa utlubul ilma walau bisin. Artinya apa? Mencarilah ilmu kalian semua walaupun sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Om, ketemu lagi di Grobogan Gokil. Kami dari tim Grobogan Gokil kembali mendatangi Om Mariono untuk meminta pendapat politik tentang kabar-kabar di saat ini. Iya, apalagi ini ya. Lagi rame tentang vaksin ya. Vaksin. Ini masih ada pro dan kontra. Ya. Salah satunya adalah UAS. Ini gimana ya pendapat jenengan tentang pernyataan UAS yang masih saja meragukan vaksin, bahkan juga menolak ini? Gimana ini? Iya, terima kasih kepada adik-adik semua dari tim Grobogan Gokil kembali mendatangi saya. Ya, fokus narasumber terus ini. Gini ya, adik-adik semua, Ustadz Abdul Somad itu adalah salah satu Ustadz yang bisa dikategorikan ustadz muda ya. Dia juga termasuk ustadz yang dikatakan juga terkenalnya ya, ilmunya juga termasuk tinggi. Tapi nuwun sewu ya, kalau urusan vaksin itu saya kira nuwun sewu ya, itu saya kira hanya di luar dari keilmuan beliau yang ya Pak Abdul Somad kan jelasnya ya, Pak Ustadz Abdul Somad yang jelas itu kan mestinya kan dia itu adalah pimpinan umat atau seorang ulama yang berdirinya itu tentang agama ya. Kalau tentang vaksin yang jelas ini dari kesehatan atau dokter yang memahami semua itu gitu loh. Kalau Abdul Somad dia ngomong bahwa dia itu menolak atau bahkan tidak mau kalau divaksin, itu memang hak beliau sebagai warga negara, tidak apa-apa Mas. Dia menolak juga sah-sah saja. Tapi yang kita khawatirkan kalau dia itu mengajak umat untuk menolak, nah itu yang kita bahayakan gitu loh. Soalnya dia kan sebagai sebagai di kaca masyarakat, sebagai panutan umat. Kalau dia menolak silahkanlah, tidak apa-apa, itu menurut beliau sebagai individu pribadi. Tapi kalau ini menolak, nanti yang kita khawatirkan nanti kalau mengajak kepada masyarakat menolak itu yang khawatir. Karena apa? Jelas bahwa ini salah satu langkah-langkah Bapak Jokowi ya, dengan program vaksin itu kembali kayak katakan bahwa ini memakan dana yang tidak sedikit loh Mas ya. Triliunan dana untuk membeli vaksin itu. Nah, di satu sisi masyarakat Indonesia dengan adanya pandemi dan pagebluk itu membutuhkan membutuhkan obat vaksin itu, yang jelas itu. Ini salah satu bentuk inisiatif atau program Pak Jokowi atau ikhtiar usahanya Pak Jokowi untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari pandemi ini. Yang jelas
masyarakat itu mempunyai hak kepada pemerintah agar kesehatan dan nyawa yang menjamin itu adalah negara atau pemerintah. Salahkah Pak Jokowi melangkah seperti itu? Karena itu bentuk usaha Pak Jokowi sebagai kepala negara Indonesia yang ingin mengentaskan atau menyelesaikan masalah pandemi ini. Lah, ikhtiar itu kan jenis usaha toh Mas, ya, yang jelas itu usaha. Yang menentukan ya Allah Subhanahu wa taala, vaksin itu nanti menyembuhkan atau tidak menyembuhkan, menyehatkan tidak menyembuhkan, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Jawa mengatakan itu urusannya sing ngecat Lombok gitu loh Mas. Satu itu. Kemudian yang kedua, yang jelas ya, vaksin itu sudah dicek, diteliti, ya, sudah dicek-cek, diteliti oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, sudah mengesahkan dan mengizinkan untuk pembagian vaksin itu atau pelaksanaan vaksin itu. Satu itu. Kemudian dari BPOM sendiri, BPOM itu jelas juga mengesahkan dan mengizinkan untuk pelaksanaan vaksin itu. Artinya badan-badan semua organisasi atau orang-orang yang kredibel di bidangnya itu jelas sudah mengizinkan. Kemudian Kiai Abdul Somad ada satu ulama, satu kiai atau satu ustadz yang di luar dari bidang itu. Kenapa memakai alasan seperti itu? Gitu loh. Itu yang kita pertanyakan, gitu loh. Terus mungkin gitu. Terus ini Om ya, beliau juga membandingkan negara kita dengan Arab dan Mesir dengan alasan dia belajar dari sana. Itu ini malah tidak profesional sekali, ini malah tambah lagi ini Mas. Ya adik-adik semua ya. Kalau kita membandingkan beliau pernah belajar di Mesir, pernah belajar di Arab, apa urusannya dengan vaksin? Indonesia itu juga banyak-banyak ulama, banyak-banyak kiai, banyak-banyak ustadz yang keilmuannya tidak kalah dengan Arab maupun Mesir, gitu loh. Jadi bahkan kita lihat sendiri seperti Habib Lutfi bin Yahya yang ada di Pekalongan justru menjadi ketua sufi sedunia. Artinya ulama di Indonesia itu sudah diakui lah, tidak hanya di Indonesia tapi di internasional sifatnya, di dunia. Jadi dengan alasan itu jadi kita yang mempertanyakan kenapa Abdul Somad itu membandingkan dengan negara Arab maupun negara Mesir. Karena belajarnya beliau juga belajar masalah agama, bukan masalah vaksin atau di bidang kedokteran. Satu itu. Kemudian, nuwun sewu, kalau kita sandingkan, kita kaitkan dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah mengatakan bahwa utlubul ilma walau bisin. Artinya apa? Mencarilah ilmu kalian semua walaupun sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Jadi kita mencari ilmu, mencari kepintaran atau mencari pokoknya ilmu lah. Itu tidak hanya di Mesir maupun di Mekah, gitu loh. Walaupun di Amerika, selama itu kita bisa manfaatnya ilmunya, kita terapkan di Indonesia, manfaatnya juga untuk negara Indonesia, tidak apa-apa. Kita belajar dari Cina, kemudian kita bisa membuat apa yang dia manfaatkan ke Indonesia, diterapkan di Indonesia, dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Kenapa tidak? Malah lebih baik ya? Iya, salah satu juga ya, kita melihat bahwa yang bisa membuat seperti contoh gampang-gampang saja seperti seperti TV, seperti elektronik, itu kan rata-rata dari negara Jepang. Kalau mahasiswa Indonesia belajarnya ke Jepang, terus kemudian pulang ke Indonesia menerapkan ilmu yang dari Jepang, kenapa tidak? Gitu. Tidak harus dari Mekah, tidak harus dari Mesir, karena ilmu itu dari sana, yang walaupun sana itu rata-rata orang non-Muslim, gitu loh. Saya kira tidak apa-apa. Jadi di sini jelas bahwa Bapak kembali lagi, vaksin itu saya kira tidak masalah sama sekali.
ya dengan izinnya dari MUI, dari BPUM yang mengizinkan itu, saya kira jangan sangat terlalu jauh lah, jangan suudzon lah. Yang penting kita itu usaha, hidup mati itu adalah urusan Tuhan. Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Makanya manusia itu diwajibkan untuk ikhtiar dan berusaha, yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lah, di situ kembalikan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi itu ikhtiar ingin menyelamatkan masyarakat dari pandemi ini, dari bageblok ini dengan mengadakan vaksin itu. Semoga dengan adanya vaksin itu bisa menyelamatkan tubuh masyarakat dan tubuh-tubuh masyarakat di Indonesia itu menjadi kuat dan terhindar dari virus-virus itu. Itu mungkin langkahnya Pak Jokowi seperti itu. Terus yang terakhir Om ya, Iya. masukan jenengan atas omongan Ustadz Abdul Somad itu. Oh ya, gini ya, maaf, yang terakhir ini ya, adik-adik semua, tolong himbauan saya kepada Pak Jokowi juga dulu, ini adalah langkah-langkah beliau yang ingin menyelamatkan bangsa dan negara dan masyarakat di Indonesia. Tetap kita dukung apapun yang dikasih selamat untuk kemaslahatan masyarakat. Satu kemudian untuk Ustadz Abdul Somad, Gimah berharap silahkan Anda menolak dan tidak mau divaksin, tapi tolong masukan saya, imbauan saya, janganlah mengajak masyarakat untuk menolak vaksin dan tidak mau divaksin. Karena apa? Terlanjur negara kita sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit triliunan, Mas. Mungkin seperti itu ya. Oke Om, mungkin Ya. gamblang tadi ya, dan mungkin bisa jadi pembelajaran bagi penonton Grobogan Gokil semuanya. Dan terima kasih Om atas waktunya, dan sampai jumpa lagi di video menarik lainnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.